遊ぼうよ、タケミッチ。知らねえよ。Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Tidak bosan-bosannya, Mimin ingetin lagi bahwa video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat Takemichi kembali ke masa depan, dirinya dan Naoto harus terbunuh oleh Kisaki. Namun beruntung, sebelum mati, Takemichi sempat bersalaman dengan Naoto, yang itu membuat dirinya kembali ke masa lalu. Saat di masa lalu, Takemichi berkata pada Shifuyu jika dirinya sudah tidak bisa lagi kembali ke masa depan, karena Naoto sudah mati. Dan satu-satunya cara menyelamatkan masa depan adalah dengan membunuh Kisaki. Dan Takemichi meminta agar Shifuyu tidak mengikuti apa yang akan Takemichi lakukan lagi. Namun Shifuyu menolak permintaan Takemichi karena Shifuyu dan anggota divisi 1 yang lain akan terus mendukung dan membantu Takemichi walau harus melakukan aksi pembunuhan terhadap Kisaki Teta. Tak lama, seseorang memanggil Takemichi untuk turun ke bawah menemui seseorang, dan orang itu adalah Yasuhiro Muto, yaitu top lokal divisi 5 Toman. Setelah itu, tanpa diduga, anggota divisi 5 Toman sudah berada di sana. Kemudian, mereka menangkap Shifuyu, Akun, dan yang lainnya. Saat Takemichi heran apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba Muto langsung menghajar Takemichi hingga berulang kali, hingga Takemichi pun tak berdaya. Muto berkata, semua permasalahan yang Takemichi lakukan dengan Kurokawa adalah hal yang sia-sia. Kemudian, Muto menyuruh wakilnya yaitu Sanzu untuk membawa Takemichi ke dalam mobil. Saat sudah tersadar, kini Takemichi sedang dalam keadaan terikat. Dan bukan hanya Takemichi saja, karena ternyata Koko dan Inui juga sudah ditangkap oleh Muto. Koko berkata jika Muto adalah salah satu dari generasi S62. Dan Muto juga dulunya adalah sahabat dari Kurokawa. Muto berkata jika permasalahan dengan Tenjiku bukanlah urusan mereka bertiga, karena melainkan Kurokawa adalah urusannya Muto. Muto juga bilang jika skuad divisi kelima ini adalah skuad unit khusus yang tujuannya untuk menangkap dan menginterogasi setiap anggota Toman yang dirasanya mencurigakan, dan Mickey sudah mengizinkan untuk Muto menghajar siapapun saat menginterogasinya. Di sini Inui berkata jika alasan Muto menangkapnya karena Muto berpikir jika skuad divisi 1 adalah pengkhianat Toman. Jadi ceritanya dulu Inui adalah bawahan dari Kurokawa yang saat itu masih memimpin Black Dragon generasi ke-8. Setelah kekalahan dari Toman, Inui masuk ke dalam skuad divisi 1 Toman. Dan Inui berpikir jika Muto menangkap mereka karena Muto berpikir semua ini adalah rencana pengkhianatan divisi 1 Toman yang dipimpin oleh Takemichi. Koko berkata jika Takemichi dan divisi 1 tidak pernah berkhianat pada Toman dan menyuruh Muto untuk melepaskan mereka bertiga saat ini juga. Namun Muto bilang jika alasannya menangkap mereka bertiga bukanlah untuk menginterogasi pengkhianatan. Karena dulu Muto adalah salah satu dari petinggi Tenjiku bersama dengan Kurokawa. Dan di sini Muto berencana untuk melakukan aksi pengkhianatan kepada Toman dan berpihak kepada Tenjiku. Ternyata alasan Muto menangkap mereka bertiga adalah karena Muto ingin jika Koko bergabung dengan Tenjiku. Karena Koko yang lulusan S3 Marketing sangatlah handal dalam mencari uang. Muto mengancam Koko jika Koko tidak mau bergabung dengan Tenjiku, maka Muto akan membunuh Inui dan juga Takemichi.
Muto menjelaskan dengan kehebatan finansial dari Koko ditambah dengan kecerdasan Kisaki dan juga karisma dari seorang Mickey, maka Kurokawa bisa memanfaatkan semua kekuatan itu dan menciptakan organisasi mafia terhebat yang pernah ada. Namun tiba-tiba Takemichi berkata pada Koko agar Koko tidak menuruti apa yang Muto mau. Dan Takemichi juga berkata pada Muto bahwa Koko adalah salah satu anggota divisi 1 Toman. Dan Takemichi tidak akan menyerahkan bawahannya kepada siapapun, apalagi kepada bajingan seperti Muto ini. Perkataan Takemichi membuat Muto sangat emosi dan langsung menghajar Takemichi tanpa ampun. Koko yang melihat itu langsung berteriak menyuruh Muto menghentikannya, kemudian melepaskan mereka berdua. Dan sebagai gantinya, Koko akan menuruti apa yang Muto inginkan. Singkat cerita, setelah itu Muto melepaskan Takemichi dan Inui. Terlihat mereka berdua dibuang di sebuah tempat sampah. Inui meminta maaf kepada Takemichi karena dirinya yang sangat tidak berguna dan tidak bisa melindungi Koko. Tapi Takemichi berkata jika itu bukanlah sebuah masalah karena Tenjiku sangat membutuhkan Koko. Jadi Muto ataupun Kurokawa tidak akan membunuh Koko. Takemichi juga bilang jika selama ini dirinya sudah salah menilai Koko dan Inui karena berpikir jika mereka berdua adalah pengkhianat. Dan dengan semua yang sudah Inui lakukan dan juga Koko yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Takemichi, dan dengan tegas Takemichi berkata mulai kali ini Koko dan Inui adalah temannya. Dan Takemichi juga tidak akan membiarkan Koko berada di Tenjiku dan berniat akan membawa kembali Koko pada Toman. Kemudian Inui mengajak Takemichi pergi ke tempat persembunyiannya. Di sana Inui berkata jika selama ini Koko selalu menemaninya dalam suka maupun duka. Dan kali ini Inui berniat menyerahkan hidupnya demi bisa menyelamatkan Koko. Kemudian sambil membungkuk Inui memohon agar Takemichi mau meneruskan menjadi ketua generasi ke-11 Black Dragon dan menyelamatkan Koko dari genggaman Tenjiku. Setelah itu, Koko bercerita jika tempat ini dulunya adalah sebuah bengkel yang dikelola oleh Shinichiro. Dan dulu, para senior Black Dragon sering sekali berkumpul di tempat ini. Dan Inui juga sering berkunjung ke tempat ini dan menyaksikan keasikan dari para seniornya yang bercandaria di tempat ini. Hal itulah yang membuat Inui ingin memiliki kelompoknya sendiri. Namun saat Inui bergabung dengan Black Dragon, saat itu Black Dragon dipimpin oleh Kurokawa Izana, yaitu Black Dragon generasi ke-8. Mulai saat itu, generasi Black Dragon ke-8 dan ke-9 selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji untuk menghasilkan uang, karena mindset mereka no cuan no jajan, no cuan no pengencrotan. Setelah lama berada di Black Dragon, membuat Inui mulai terbiasa ikut melakukan perbuatan keji juga. Hingga akhirnya Inui bertemu dengan Taiju dan menjadi bagian dari Black Dragon generasi ke-10. Takemichi yang mendengar cerita Inui berkata jika dia bisa merasakan apa yang saat ini Inui rasakan. Karena Takemichi juga ingin melindungi seseorang yang sangat berharga bagi dirinya. Dan dengan tegas Takemichi berkata jika Takemichi menerima permintaan Inui mengambil alih Black Dragon. Dan mulai saat ini Takemichi adalah top lokal divisi 1 Toman sekaligus top global Black Dragon generasi ke-11. Lalu Takemichi mengajak Inui untuk bersama-sama menyelamatkan Koko dan juga menghancurkan Tenjiku beserta semua keroconya, termasuk juga si biang masalah yaitu Kisaki Teta. Singkat cerita, diadakan pertemuan antara Mickey dan skuad divisi 1. Di sana, Takemichi memberitahukan mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh Muto, dan Muto juga sudah membawa Koko ke dalam Tenjiku. Mickey bertanya pada Inui mengenai kapan waktu yang paling cepat Tenjiku akan menyerang Toman, dan Inui menjawab jika kemungkinan besok saat tanggal 22 Februari, karena itu menandakan 11 tahun berdirinya Black Dragon. Kemudian Mickey menyuruh mereka untuk secepatnya mengumpulkan anggota Toman agar Toman bisa bersiap untuk peperangan besok melawan Tenjiku. Singkat cerita, diadakan pertemuan Toman lagi dan rapat itu adalah membahas mengenai perang melawan Tenjiku. Takemichi berkata pada Shifuyu jika dalam perang kali ini misi divisi 1 adalah membawa kembali Koko dan juga membunuh Kisaki serta Kurokawa Izana.
Draken mulai berbicara jika saat perang melawan Tenjiku nanti sudah dipastikan Tenjiku pasti akan berbuat curang karena mereka menganggap kelompok mereka adalah organisasi kriminal. Namun tiba-tiba Hakai berteriak mengatakan jika Toman juga akan melakukan hal yang sama, yaitu berbuat curang. Hakai berkata bahwa saat dalam perjalanan kemari Mitsuya disergap dan dihajar oleh Tenjiku. Begitu juga dengan Smile, dan saat ini mereka berdua sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Hakai juga berkata, skuad divisi 1 sudah dihajar sampai babak belur, lalu ketua divisi 2 dan 4 sudah disergap dan tidak bisa hadir. Ketua divisi 3 juga menghilang, dan lebih parahnya lagi, divisi 5 yang dipimpin oleh Muto sudah berkhianat. Jadi tidak ada cara lain untuk menang selain berbuat curang. Perkataan Hakai membuat semua anggota Toman berpendapat sama, yaitu untuk berbuat curang melawan Tenjiku. Namun tiba-tiba Payan berkata, "Diam anjing, kalian para cecunguk takut banget bakalan kalah, sampai-sampai kalian mau menyergap mereka dengan senjata." Pacin menyerang dengan senjata, kemudian dia ditangkap. Aku menyerang Draken karena kesalahpahaman, dan Mickey bilang jika semua itu adalah perbuatan sampah. Payan juga bilang jika kali ini dirinya ingin bertarung dengan cara di mana dia tidak akan merasa malu. Kemudian Mickey menyuruh Hakai untuk pergi menjaga Mitsuya dan Smile saja di rumah sakit. Namun Hakai menolaknya karena dia ingin membalaskan perbuatan yang Tenjiku lakukan kepada Mitsuya. Namun Mickey berkata bahwa alasannya menyuruh Hakai menjaga Mitsuya dan Smile bukan karena Mickey khawatir dengan kondisi mereka. Namun Mickey tahu saat nanti mereka berdua sudah bangun, maka mereka berdua akan langsung menuju peperangan untuk ikut bertarung. Dan Mickey meminta Hakai untuk mencegah mereka berdua karena kondisi mereka berdua sedang tidak baik. Kemudian Mickey berbicara pada mereka semua, mengatakan bahwa tak ada satupun kapten yang akan melindungi mereka dalam perang kali ini, karena sudah ada Mickey sendiri, orang yang mereka butuhkan saat ini. Dan dengan semangat, semua anggota Toman berteriak, "Ayo kita hancurkan Tenjiku!" Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.